Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anissa Yogi Noviana dari Prodi Studi Islam Interdisipliner Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kasus hukum khusus dalam hukum waris Islam, yaitu anak dalam kandungan dan anak tidak sah. Dalam hukum waris Islam, tidak semua pembagian warisan dapat dilakukan dengan cara yang sama. Ada beberapa kondisi khusus yang memerlukan perhatian agar pembagian warisan tetap adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Di antaranya yaitu anak dalam kandungan dan anak tidak sah. Yang pertama, ada anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada di dalam rahim ketika pewaris meninggal dunia. Meskipun belum lahir, Islam telah memberikan perlindungan terhadap anak tersebut karena ia berpotensi menjadi hak waris. Agar dapat menerima warisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, anak sudah berada dalam kandungan saat pewaris meninggal dunia. Yang kedua, anak harus lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga sejalan dengan pasal kedua KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki dan ia dilahirkan hidup. Selain itu, pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang oleh hukum. Sebagai contoh, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembagian warisan itu biasanya ditunda atau disisihkan terlebih dahulu sampai bayi itu lahir. Nah, setelah bayi lahir dalam keadaan hidup dan diketahui jenis kelaminnya, barulah pembagian warisan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan agar anak yang masih dalam kandungan tetap terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya yang kedua, ada anak tidak sah. Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dalam ketentuan fikih, anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Karena itu, anak tidak sah berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, ia tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, karena hubungan nasab dengan ayah tidak diakui dalam hukum waris Islam. Sebagai contoh, apabila ibu kandungnya meninggal dunia, anak tersebut tetap berhak menerima warisan dari ibunya. Namun, apabila ayah biologisnya meninggal dunia, anak tersebut tidak memperoleh hak waris dari pihak ayahnya. Walaupun demikian, penting untuk kita pahami bahwa ketentuan ini hanya mengatur masalah kewarisan. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Jadi, perbedaan dalam hukum waris bukan berarti mengurangi nilai dan martabat seorang anak. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak dalam kandungan tetap memiliki hak waris apabila telah berada dalam kandungan saat pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Sementara itu, anak tidak sah hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.